Halo teman dan sahabat trader, gimana kabar trading Anda so far? Selama ini maksud saya, ya. Jadi pada kesempatan yang sangat spesial ini, saya akan membicarakan sesuatu yang spesial tentunya. Yaitu hari ini saya mau khusus bicara tentang bikin trading plan atau perencanaan trading khusus sebuah komoditi yang sangat diminati oleh para trader, baik yang pemula maupun yang sudah senior, yang sudah lama di dalam dunia trading. Apa itu? Yaitu oil, minyak teman-teman, minyak dunia. Karena ini sangat menarik dan sangat penting, teman-teman. Bagi teman-teman yang pertama kali datang ke channel saya ini, tolong di subscribe, klik loncengnya, silakan bertanya di komentar. Ada waktu saya pasti menjawabnya. Kenapa harus demikian? Karena supaya teman-teman akan terus mendapatkan video-video update saya itu hampir setiap hari ada video baru. Baik membicara tentang edukasi di dalam hal analisa maupun di dalam konsep-konsep trading yang ada. Oke, teman-teman, sudah di-subscribe, sudah klik loncengnya, dan silakan tonton video ini sampai tuntas supaya teman-teman nggak dapatkan sesuatu secara tanggung-tanggung, karena itu sangat berbahaya. Oke, teman-teman. Jadi begini, teman-teman. Apa yang spesial dari oil ini? Kita tahu komoditi oil ini adalah tentang terutama minyak dunia. Ini kita tahu semakin hari tentu semakin berkurang. Kenapa? Karena minyak ini pasti makin lama makin habis secara dunia loh ya teman-teman ya. Nah, kita tahu ada banyak gejolak-gejolak yang sangat mempengaruhi fluktuasi minyak itu sendiri atau oil. Oke teman-teman. Nah, kenapa hari ini saya sengaja pakai topi teman-teman ya? Bukan supaya keren-kerenan. Saya mau kasih tahu bahwa dunia oil itu adalah dunia panas. Baik secara pergerakan harganya juga panas. Kalau kita turun ke lapangan pemboran juga pasti panas ya teman-teman ya. Oke, jadi saya ini pakai topi ya. Oke, jadi supaya teman-teman ada tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sangat menarik terutama. Oke. Sekarang begini teman-teman. Berbicara oil di dalam hal trading terutama, ini menarik. Teman-teman, kalau kita terjun langsung di dalam dunia trading oil, ada beberapa hal terutama untuk pemula ataupun untuk yang sudah lama tidak begitu menyukai metodenya seperti ini. Teman-teman, sebagian besar broker itu kadang-kadang tidak menyediakan kita melakukan trading oil itu secara harga on the spot, apa adanya maksudnya. Tetapi seringkali para broker itu mengambil sistem kita beli atau jual berdasarkan kontrak futuresnya. Ini yang seringkali terutama pemula kalau tidak tahu bisa terkejut. Tahu-tahu harga masih belum ditutup, kok tahu-tahu bisa ditutup oleh broker gitu. Apalagi tutupnya kalau waktu profit tidak apa-apa, tapi kalau loss, ini mereka bisa marah-marah, salah pengertian. Mereka bilang brokernya curang lah, apalah begitu ya teman-teman ya. Oke, itu yang jadi persoalan selama ini. Sebagian besar broker memang selalu menyediakan futures daripada on the spotnya. Oke, namun kita bisa melakukannya dengan tidak perlu pakai futures. Kenapa futures tahu-tahu broker tutup? Karena ada expirednya teman-teman. Ada kadaluarsanya ya. Itu oil itu ada kalau nggak salah itu, kalau saya nggak lupa itu dari sebulan, 3 bulan. Nah, jadi mereka ada waktu-waktu seperti itu. Sehingga teman-teman ada posisi itu, apalagi posisi rugi. Teman tidak sadar kan, tahu-tahu teman nggak perhatikan. Tahu-tahu misalnya besok apa itu expired, tahu-tahu bangun pagi tahu-tahu sudah ditutupnya. Oke. Nah, namun kita bisa melakukan mentrading oil tapi dengan metode lain yang tidak terpengaruh dengan expired date. Bagaimana caranya? Teman-teman, ini rahasianya. Ini perhatikan baik-baik, ini rahasianya. Teman-teman mau trading oil,
dengan resiko yang jauh lebih terkontrol, yang lebih stabil sebagaimana trading forex di pair-pair yang ada. Namun sebetulnya konsep kita itu mengacu kepada oil atau minyak, teman-teman. Bagaimana? Yaitu teman-teman harus ambil salah satu negara yang mentradingkan mata uangnya yang berdasarkan gerakan oil di dalam negara itu adalah Kanada. Apa teman-teman? Kanada. Jadi teman-teman kalau mentrading Kanada dolar itu sama dengan teman-teman melakukannya berdasarkan gerakan harga oil. Kenapa bisa demikian? Kita tahu bahwa di dalam mata uang yang ditradingkan secara global adalah Kanada itu merupakan negara salah satu pengekspor minyak cukup besar. Sehingga harga Canadian dollar itu atau dolar Kanada atau mata uang negara Kanada itu sangat dipengaruhi oleh gerakan harga oil dunia. Nah, teman-teman bisa lihat nanti saya akan tunjukkan sekilas nanti ya setelah ini ya. Maka teman-teman nonton sampai tuntas. Misalnya begini teman-teman. Karena dia merupakan penghasil minyak, pengekspor minyak cukup besar dalam negara itu, maka ketika harga oil itu atau minyak itu naik, maka apa yang terjadi? Mata uangnya otomatis ikut naik, ikut bagus teman-teman ya. Nah, demikian juga teman-teman, ketika oilnya turun, maka apa yang terjadi? Harga Kanada akan turun. Nah, sehingga kita bisa pasangkan, dia kan pasangannya dengan pair lain atau US dollar. Nah, kita pasangkan supaya lebih mendekati harga gerakan oil, maka kita cari pasangan khusus USD Kanada. Apa yang terjadi teman-teman? Ketika harga minyak naik, Kanada menguat, maka pair daripada USD Kanada akan turun kan? Karena Kanada lebih kuat daripada US. Apalagi ini sangat menarik teman-teman ya. Kan harga oil juga diukur dengan harga US dollar kan? Nah, sehingga ini adalah pasangan yang hampir mirip dengan di oil. Nah, sehingga kalau kita kesulitan trading di oil, maka kita tinggal alihkan ke pair USD Canadian. Oke, ingat ya. Kalau harga oilnya naik, maka pasangan pair USD Canadian akan turun karena Kanada lebih kuat daripada US. Demikian juga ketika harga minyak turun, maka USD Kanada akan naik karena US lebih menguat daripada minyak atau daripada Kanada. Oke, teman-teman, hal yang menarik kali ini adalah saya akan memberikan analisa secara live market untuk 1 minggu ke depan, dan setiap awal minggu itu Senin atau paling lama Selasa, saya sudah akan memberikan analisa untuk bikin perencanaan trading kita 1 minggu ke depan, khusus untuk pasangan USD Kanada yang tentu berdasarkan harga gerakan harga oil atau minyak teman-teman. Sehingga teman-teman bisa dari situ teman-teman bisa mendapatkan sesuatu yang sangat menarik untuk gerakan harga 1 minggu terhadap oil atau USD Kanada kalau kita tidak mau langsung trading ke oil ya teman-teman ya. Jadi sehingga oil korelasinya dengan pasangan pair USD Kanada itu hampir di atas 80% mirip. Jadi mari kita lebih bagus kita alihkan saja trading kita daripada oil itu pusing-pusing memperhatikan expirednya, date-nya. Kadang-kadang kontraknya itu bisa lebih mahal daripada harga on the spot teman-teman ya. Teman-teman masih ingat kemarin itu ada persoalan yang kontraknya bisa sampai minus harganya, padahal kita tahu harga minyak dunia secara on the spot nggak mungkin minus. Itu yang menyebabkan banyak orang kena call margin dan mengalami kerugian besar. Karena baru sejarah terjadi di kemarin ya, beberapa bulan yang lalu ya, ketika harga oil itu seolah-olah tidak laku begitulah ya, kontraknya sampai jadi minus. Tapi kan secara on the spot tidak mungkin minus. Oke, daripada kita hal-hal begitu, mari kita alihkan ke pair USD Canadian, itu hampir mirip dengan kita mentradingkan oil. Keuntungannya sama, gerakannya bahkan sering lebih fluktuatif, lebih besar gerakan nilainya daripada nilai oil itu sendiri.
Oke teman-teman, hal yang menarik adalah saya akan membuat analisa secara market live. Ya, setiap Senin atau Selasa kan berarti market sudah open itu ya. Jadi kalau tidak Senin, maka Selasa malam paling lambat saya sudah akan launching setiap minggunya untuk membuat analisa-analisa dengan pasar dalam keadaan jalan maksudnya. Jadi open market, live market, sehingga teman-teman betul-betul mendapatkan real price atau harga yang real. Jadi bukan ketika harga lagi berhenti kita memberikan analisa, tetapi justru kita akan melakukan analisa secara market dalam keadaan berjalan, sehingga kita mendapatkan harga-harga secara real. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita mengikutinya. Nah teman-teman, sekali lagi saya mau kasih tahu bahwa ini adalah disclaimer. Tentu ini teman-teman jangan terima mentah-mentah 100% apa yang saya lakukan analisa. Saya lakukan analisa, teman-teman lakukan analisa ulang dan sambil berpikir analisa saya ini masuk akal apa tidak. Jadi metode apa yang saya lakukan? Saya akan melakukan metode analisa berdasarkan analisa teknikal yang saya sharingkan atau saya ajarkan di dalam video-video dalam channel saya, yaitu Matius Putra. Nanti teman-teman bisa klik di sebelah kiri dari teman-teman, lihat sebelah kanan ada angka I. Teman-teman bisa dapatkan teknik-teknik analisa saya di situ. Itu yang akan saya pakai supaya kita belajar analisa secara live market khusus untuk USD Kanada ya. Kemudian atau teman-teman lihat di akhir daripada video saya ini, nanti akan muncul video-video yang mendukung video ini. Atau teman-teman mau belajar secara komprehensif, teman-teman bisa melakukannya dengan teman-teman? Ya, bisa pelajari semua video-video di dalam channel saya, Matius Putra ini. Oke, selanjutnya teman-teman, sebelum saya lupa, teman-teman tentu kalau pemula jangan langsung melakukan secara real money. Teman-teman harus belajar memakai akun-akun demo dulu. Akun latihan. Jadi broker akan kasih teman-teman uang uang demo lah ya, uang ya, bukan uang palsu, supaya teman-teman bisa melakukan uang virtual ini. Teman-teman latihan dulu, kalau sudah bisa profit konsisten, baru teman-teman alihkan ke uang yang sungguh atau real account ya. Jadi saya referensikan, dan menurut saya ini sangat simpel, gampang, pelayanannya cukup bagus dalam bahasa Indonesia. Jadi teman-teman bisa memakai akun demo latihan atau akun real dengan MRG dari Trader Family. Nanti linknya itu akan saya kasih ya, teman-teman tidak usah susah-susah. Linknya akan saya kasih di deskripsi setelah video ini. Setelah selesai nonton, teman-teman cek di deskripsi video ini, ada link yang saya kasih. Teman-teman tinggal klik link di situ, lalu teman-teman tinggal daftar. Sangat simpel. Ada kesulitan, teman-teman bisa chatting di komen. Jadi saya akan membantu teman-teman ya. Dan kemudian teman-teman di situ juga, di dalam link itu nanti ketika teman masuk, di situ juga ada admin yang bisa teman-teman konsultasi sampai jam 12 malam. Oke, jadi jangan khawatir ya. Yang terpenting adalah teman-teman harus bisa mengerti cara melakukan analisa dan cara melakukan trading oil yang kita alihkan ke dalam pasangan per USD Kanada dulu. Oke teman-teman, mari sekarang kita langsung memberikan analisa untuk 1 minggu ke depan gerakan harga USD Kanada secara live market. Mari kita langsung menuju ke chart laptop teman-teman. Oke? Saksikan berikut ini. Halo guys, berjumpa kembali dengan saya hari ini, Senin ketiga. I love Monday. Seorang trader itu tidak pernah merasa bosan dengan hari Senin, karena justru ditunggu-tunggu. Kenapa demikian? Karena market buka dan bisa melakukan transaksi buy and sell. Oke teman-teman, berjumpa kembali di channel saya Matius Putra.
kita akan kembali seperti biasa melakukan trading plan analisa untuk 1 minggu menyangkut minyak dunia, oil ya. Kita akan membuat trading plan 1 minggu ke depan ini, apa yang bisa kita dapatkan peluang untuk melakukan baik transaksi buy maupun sell di minyak yang akan kita tentu terapkan di korelasi pairnya USD Kanada atau USD CAD ya. Oke teman-teman, jadi seperti biasa saya selalu anjurkan teman-teman yang pemula jangan langsung melakukan trading di real money, tetapi di demo, di akun demo. Jadi akun demonya ada di mana, sudah saya siapin di deskripsi linknya. Jadi bagi teman-teman yang sudah merasa percaya diri untuk melakukan akun real, namun broker mana sih yang nyaman, enak, aman, juga teman-teman boleh melakukan di broker yang saya itu ya, ditulis di deskripsi linknya. Karena broker ini aman dan teman-teman bisa melakukan buy deposit maupun tarik dana WD di 24 jam dan dilayani bahasa Indonesia pakai bank lokal, dan juga ada pilihan dolarnya yaitu mau fixed rate atau floating rate. Semua tersedia teman-teman. Oke, dilayani dengan customer service-nya yang sangat ramah di dalam berbahasa Indonesia. Baik, sekarang kita akan melihat seperti apa untuk oil 1 minggu ke depan. Namun sebelumnya kita akan review ya minggu lalu punya hasil trading plan kita, menguntungkan apa merugikan. Kita lihat dulu oilnya. Oil mana oil? Ini dia. Oke teman-teman, kita oil ya, kita lihat oilnya. Kita lihat T1 nya. Jadi apa yang terjadi teman-teman? Oh ya, kita reviewnya di USD CAD ya teman-teman ya. Kan kita trading USD CAD. Oke. Bentar, ini saya bersihkan dulu. Kita tradingnya di H4. Teman-teman kalau lihat minggu lalu kan di sini ya. Terus saya bilang kita boleh melakukan candle ini, kita boleh melakukan sell. Minggu lalu itu Jumat Senin tanggal 6 ya, kalau tidak salah ya. Ya, tanggal 6 teman-teman. Senin lalu. Oh, tanggal 9. Oke ya. Minggu lalu tanggal 9, Senin lalu ya. Senin lalu ini tanggal 98. Oke, tutup. Ini tanggal 9 Senin, teman-teman. Waktu itu saya bilang kita boleh langsung sell di sini. Maka kita lihat ternyata turun. Kita lihat profitnya berapa poin. Turunnya 98 pips atau 981 poin. Lumayan teman-teman ya. Ya teman-teman, kalau stop lossnya di sini targetnya masih oke teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli satu lot sellnya, maka teman-teman dapat 800-an dolar. Lumayan ya. Oke. Jadi meskipun turunnya tidak banyak karena ada beberapa berita fundamental terhadap US dollar tentunya. Oke. Baik, kalau demikian teman-teman, kita akan buat trading plan dalam 1 minggu ini. Oke, kita akan pakai metode apa? Kita akan pakai tools indikator. Kita akan gabungkan yaitu kita akan gabungkan parabolisar dengan RSI. Kita cari indikator parabolisar ya.
Ini dia. Loh, mana? Ini muncul. Yang biru ya. Coba saya besarin dikit teman-teman ya, biar kelihatan dotnya itu. Dotnya saya besarin saja. Oke. Ini udah kelihatan nih. Jelas ya. Oke. Sekarang kita osilatornya kita pakai RSI. Apa tuh RSI teman-teman? Relative Strength Index ya. R. Relative Strength. Ini dia. Oke, dia. Ini dia. Oke. Jadi mari kita lihat. Teman-teman, karena kita bicara di oil, kita sekarang akan mulai di oil. Ini kan tradingnya di USD CAD ya. Kita akan ke oil terlebih dahulu. Kita lihat minyak. Ini oil. Oke. Ini oil, kita lihat daily-nya. Ini adalah daily-nya. Teman-teman, kalau mau lihat gimana sih untuk memakai parabolisar dan RSI, itu ada video saya sebelumnya, teman-teman boleh cek ya secara detailnya di sana. Jadi di sini kita sudah aplikasi langsung karena ini live market. Kita akan analisa untuk mendapatkan harga buat kita action ya, atau sebagai rencana trading kita. Baik, kita lihat. Oil untuk pergerakan berdasarkan dua indikator ini yang kita gabungkan, yaitu parabolisar dan RSI ini atau Relative Strength Index ini. Kita melihat bahwa ini kan hari pertama. Ini oil kelihatan naik kan? Nah, ini kita lihat ini parabolisarnya lagi di bawah ya, dan di atas tidak ada parabolisar menghalang. Kalau kita lihat oil ini berarti ini cenderung naik. Cenderung naik. Oke, lalu kita lihat RSI-nya gimana? Oke. RSI ini dia oke ya, supaya teman-teman ini saya kasih ini deh. Kasih garis biar jelas ya. Ini kan dia ada 60% dan bisa nggak sih ini horizontal line-nya kita atur pas. Coba ya teman-teman biar enak lihatnya. Kurang lebih di sini aja ya, 60 dan 40. Oke. Jadi teman-teman, kita kalau lihat bahwa di dalam gerakan harian kemungkinan dalam minggu ini, kalau lihat ini ada cenderung emas ini akan kembali emas pula. Sorry, ini minyak oil ya. Akan cenderung naik hari ini ya kalau kita lihat di sini. Oke. Lalu kita lihat RSI-nya gimana? Ya, RSI-nya agak tanggung teman-teman ya. Ya, saya akan kasih satu lagi yang 50 di sini. Oke. Jadi kalau kita melihat ini teman-teman, oil ini memang secara RSI agak tanggung di sini, tetapi memang ada cenderung dia di atas 50%. Oke, ada cenderung naik tetapi kekuatannya tidak begitu kuat ya. Oke. Sekarang kita melihat memang kemarin dia sudah kena resisten, sudah turun sih soalnya ya. Oke. Sekarang kalau oilnya kita berpikir dia akan cenderung naik, maka kita akan lari ke USD CAD-nya.
apa? Korelasi USD CAD-nya, maka kita akan cenderung mencari ada peluang nggak untuk turun sell ya. Kita lihat ke USD CAD. Oke. Ada peluang nggak untuk turun? Oke ya, kita lihat ini USD CAD-nya. Oke ya, kita lihat posisi USD CAD-nya ada di mana. Jadi teman-teman ini ya, maksudnya ini anggap 30%-nya saya garis biar nggak bingung. Ini 50, ada garis tengah-tengah. Ini 60. Sebenarnya 70 ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kita pakai 70 aja ya. Oke. Oke, teman-teman kita perhatikan ya sekarang. USD CAD, kalau kita melihat betul daily-nya itu memang cenderung turun. Jadi kelihatan ada peluang buat kita sell nih teman-teman. Oke, untuk USD CAD minggu ini. Oke, ini kan D1 ya, sama kan? Tadi kan itu bintangnya di bawah, sekarang bintangnya di atas, berarti korelasinya pas kan ya. Kalau oilnya naik, USD CAD-nya turun. Kenapa bisa demikian? Ini korelasi teman-teman mau lebih jelas tadi teman-teman boleh lihat di penjelasan saya di depan ya. Atau mau lebih detailnya, mau lebih ini teman-teman boleh ikutin kelas advance saya. Jadi akan jauh lebih mendetail seperti apa ya. Dan saya setiap bulan ada buka kelas baik itu online maupun offline. Nanti teman-teman bisa hubungi saya di lewat deskripsi itu atau ada website di sana dan juga ada WA di sana. Oke, yang bagi teman-teman yang ingin serius belajar lebih advance sehingga kita betul-betul mau cari hidup, cari makan di sini, teman-teman harus belajar secara advance tentunya. Dan kabar gembiranya saya juga ada luncurin itu paket video, yaitu bagaimana kita bisa belajar dari nol sampai bisa dapatkan profit, juga ada di dalam di ujung daripada video ini teman-teman akan muncul di sana ya. Linknya atau videonya bisa teman-teman klik. Oke, kita kembali ke sini sekarang. Kalau kita melihat begini teman-teman, jadi kita cenderung mencari sell. Kita ke time frame lebih kecil ke H4, itu dapatkan harga yang lebih bagus tuh ya. Itu sebenarnya tadi sudah turun, itu sudah sell. Oke, kita lihat beberapa skenario trading plan kita. Teman-teman kalau lihat kayak begini, pertama teman-teman boleh melakukan sell langsung di sini. Di angka berapa? Teman-teman kalau lihat ini ya, biar teman-teman nanti sebab di komen itu saya sering lihat, oh kok nggak dikasih angka, sebenarnya ada ya, cuman mungkin kita perlu teliti dengan nih. Angka sekarang harga bergerak itu kan 1.31094. Kita boleh langsung melakukan sell di sini teman-teman. Nah, ini garis ini sebenarnya garis sell ya. Saya kasih warna ini. Oke. Kalau masih keburu sell di sini. Tetapi kalau tidak, ini kan sudah muncul di ini. Jadi kalau sell sini kita cari stop lossnya di mana? Kita harus batasi. Stop lossnya di atas. Oke, kita melakukan sell, saya tulis ya. Oke, teman-teman kita sell. Oke, sell di sini. Stop lossnya di atas. Ini angka ini ya teman-teman, di ujung ini ya. Oke. XL sini. Angkanya di mana? Ini teman-teman perhatikan nih, 1.32035. Targetnya di mana? Kita target satunya di sini.
target 1. Angkanya di mana? Ini teman-teman ya, 1.30475. Terus target 2-nya kita di sini. Kayak berapa nih ya? Ini angkanya 1.29787. Oke, ini skenario pertama teman-teman. Oke. Sekarang misalnya teman-teman nanti nonton video ini ternyata angka sudah terjun ke bawah. Teman-teman terlambat maksudnya. Saya kasih ini, ternyata ini harga terjun ke bawah. Misalnya ya, teman-teman udah terlambat kayak gini gimana? Nah, kalau ini terjadi, maka teman-teman boleh melakukan pending sell, tunggu dia balik. Jangan dikejar harganya ya. Teman-teman boleh melakukan sell limit di sini di angka ini, sama stop lossnya tetap sama ya di angka sini. Nggak apa-apa. Stop lossnya di sini. Oke. Tapi teman-teman ketika lihat video ini ternyata ini harga malah tembus ke atas, berarti teman-teman jangan melakukan open posisi di sini. Tapi oke ya, kita lihat skenario ya. Kalau ini jangan di sini lagi ya. Teman-teman berarti mencari saya ini dulu. Kita lihat peluang di atasnya. Ya, kita lihat di H1 apa ada peluang kayak begini. Oke, kalau ternyata teman-teman lihat video ini ternyata harga sudah terlanjur tembus ke atas, maka teman-teman cari posisi sellnya adalah di angka ini teman-teman. Oke, di angka sini berapa ini ya? Teman-teman melakukan sell di situ. Nanti bentar saya akan ini ya. Stop loss di sini. Teman-teman pending sell maksudnya ya. Kemudian TP1 di sini, TP2 teman-teman boleh di sini. Oke, angkanya ini teman-teman ya, sell di 1.32 ini. Terus stop lossnya ini perkiraan sementara ya teman-teman, karena harga bergerak sampai sini kan kita tidak tahu nih angka persis seperti ini. Dengan catatan nih, dengan catatan kita boleh masuk di sell di angka ini dengan catatan ketika harga sampai di atas. Ketika sampai di atas lalu muncul bintang kayak gini teman-teman ya. Muncul parabolisa di atas loh. Harga di sini misalnya. Nah, muncul bintang, ada nggak bintang? Saya gambar sini. Oke, ada nih ya. Bintang harus muncul di atas candle ini. Baru teman-teman melakukan sell. Jadi kita harap dia turun, kena target kita. Oke, itu skenario ya dalam minggu ini teman-teman. Ya, dengan catatan seperti itu. Oke, ini trading plan kita ya teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman pelajari, dan kalau teman-teman merasa sesuai trading plan Anda, masuk akal, silakan lakukan. Namun saya selalu ingatkan untuk pemula di demo akun dulu, oke, supaya kalau rugi itu bukan uang sungguhan. Oke, baik teman-teman, salam sukses untuk 1 minggu ini dan semoga keberuntungan mengikuti Anda.